Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumi barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas kemarin tentang perkara-perkara yang wajib untuk orang puasa. Di antaranya harus menghindar dari memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Di antaranya hidung, mulut, telinga, terus lubang kemaluan, dan juga lubang yang terbuka ketika seperti perut ataupun kepala. Di dalam perut ataupun kepala, misal orang tertusuk ya, di perutnya tertusuk. Gimana hukum puasanya orang kalau tertusuk? Kemarin udah jelasin, kalau dia tertusuk dengan diri sendiri, dia sengaja nusuk dirinya atau orang lain atas perintah dirinya, maka itu membatalkan puasanya. Kalau misalnya dia tertusuk dengan tanpa izin dari dia, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu halnya membatalkan puasa ketika memasukkan obat ke dalam luka yang ada di perut. Luka di perut, lubang luka, terus dimasukin obat dari kayak operasi gitu. Itu juga membatalkan puasa. Ya, orang lagi dalam keadaan hamil terus iya bisa pokoknya ada masuk itu aja obat atau sesuatu ke dalam perut, itu membatalkan puasa. Dari lubang lukanya itu batalin puasa. Sekarang kalau misal suntikan, hukumnya apa? Khilaf kan, ada yang ngomong batal, ada yang ngomong nggak batal, ada yang diperinci. Kalau suntikan obat itu nggak batal, cuma kalau suntikannya kayak infus itu batal. Mazhab Syafi'i. Terus kalau donor darah gimana? Kalau suntikan ada yang ngomong batal, ada yang ngomong nggak batal. Maka ahsan, lebih afdal kita kalau bisa diundur waktu malam, nyuntiknya waktu malam. Cuma kalau donor darah, misal ada orang butuh darah nih, pas kita cocok darahnya si korban sama kita cocok, dokter minta darah kita, gimana tuh? Kita kan kalau donor darah kan nggak mungkin lewat mulut atau nggak mungkin ya kan lewat nadi tangan, terus kan ditusuk tangannya kan. Nah, tusukannya itu kira-kira kalau orang diambil darahnya batalin puasa apa enggak? Kalau orang ulama seperti Habib Masyhur Al-Haddad ya, mengatakan tidak batal. Ya, Abdullah bin Masyhur Al-Haddad itu mengatakan tidak batal karena dihukumi seperti orang bekam. Orang bekam itu
nggak batalin puasa menurut madhab Syafi'i, walaupun madhab yang lain seperti Abu Hanifah mengatakan orang bekam itu batalin puasa. Cuma kalau madhab Syafi'i, orang bekam, tahu bekam kan, diisep darah kotornya pakai gelas atau pakai sedot, penyedot itu kalau dalam keadaan puasa emang nggak batalin. Cuma kalau yang lebih afdal jangan, karena orang puasa itu lemes. Nah, begitu juga hukumnya sama kayak orang donor darah. Orang donor darah kalau dalam keadaan puasa, walaupun dimasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh, itu tidak masalah, nggak batalin puasa. Ya, dikasih jarum terus disedot darahnya, itu tidak masalah. Beda kayak suntikan. Kalau suntikan, kenapa? Kalau suntikan ada perselisihan antara ulama. Karena suntikan itu dia memasukkan cairan ke pembuluh darah yang ngalir, ya kan, ngalir ke badan, masuk ke perut, masuk kemana-mana kan, ngelewatin perut. Nah itu, sehingga itu ada khilaf antara ulama, antara ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh suntik ketika puasa. Kalau misalnya kita terpaksa, ya udah kita ikuti pendapat yang memperbolehkan. Baik kalau kita dalam keadaan bisa diundur, ya udah diundur waktu malam. Cuma kalau mengambil darah, donor darah, itu tidak masalah dalam ketika kita puasa. Begitu juga masuknya sesuatu itu berupa ain, benda yang padat, benda cair, sama aja. Berarti kalau misalnya asap kemarin katakan tidak batalin puasa. Nah, kejadiannya kalau misalnya oksigen, orang misalnya di rumah sakit atau orang butuh oksigen kan, dikasih oksigen itu uap batalin puasa apa enggak? Kalau misalnya itu oksigen, benar-benar oksigen murni tanpa dicampur sama obat, kadang kan kasih obat, sesuatu obat dimasukkan ke cairan oksigen, kasih obat, itu batalin puasa. Cuma kalau hanya oksigennya aja, ya tabung oksigennya tanpa dicampur dengan sesuatu, itu tidak batalin. Nah, maka itu perlu diteliti itu. Maksudnya bagaimana proses orang diuap? Apakah dikasih obat selain daripada oksigennya apa enggak? Terus begitu juga kalau orang pakai asma kan. Nah, kalau itu asma itu jelas karena itu obat, itu ada sesuatu yang berbentuk ain, ya, itu batalin puasa menurut ulama. Oksigen nggak batalin puasa, cuma kalau yang obat semprot yang buat nafas itu batalin puasa. Begitu juga kayak rokok ataupun yang sekarang itu listrik itu, vape, itu sama batalin puasa karena ada benda sesuatu yang di situ masuk ke dalam tubuh yang bukan hanya asapnya. Cuma kalau asap tidak masalah, kayak sate, orang bakar sate, ya kita ngisep asapnya. Orang bakar bubur, ya menyan, kita isep asapnya, tidak masalah. Yaitu iya, tidak apa-apa. Cuma kalau ngisep kan ada rasanya tuh, maksudnya beda. Ya. Terus kalau misalnya debu yang masuk ke dalam mulut, ya, debu yang masuk ke dalam mulut itu nggak batalin puasa. Kalau itu kita tidak sengaja makan debu, enggak, maksudnya ada angin nerbangin debu kan, waktu nggak sengaja masuk ke dalam mulut tuh, mangap, waktu kita mangap masuk mulut, batal puasanya enggak batal puasanya, kecuali kalau kita sengaja mangap, masuk ke dalam mulut. Gimana itu? Beda lagi pendapat ulama, ada yang ngomong batal, ada yang ngomong tidak batal. Cuma ya siapa yang aman nggak usah lah, ngapain juga nggak kenyang kan orang mangap. Kalau ini waktu hujan mangap gimana, Beb? Masuk gitu ya. Apa? Nyamuk nggak batal, nyamuk, lalat itu nggak batalin. Iya. Nah, apa?
Ya kalau ketelen, udah ketelen, misalnya, ya udah kalau misalnya dia itu nggak sampai kita tersedak atau apa, misalnya bisa masuk, ya udah biarin dah. Ya, cuma kalau misalnya nyendet di sini, terus butuh kita keluarkan karena sakit nih kalau dari sini nih, maka kita sogok kan biar keluar, gitu, ya. Dia keluar, itu batal puasanya. Kalau sudah masuk nih ke dalam batasan bagian dalam mulut. Kalau masih bagian luar mulut tidak masalah, masih dalam mulut atau bagian. Ya sudah sampai sini misalnya nih, ya udah kita telan aja dah. Ya. Kalau misalnya dikeluarkan, ya kita sengaja mengeluarkan seperti itu sama kayak ini hukum yang kemarin orang mau muntah dengan sengaja, itu bisa batalin. Ya kalau dia itu keluar sendiri ya tidak masalah sih. Ya misal kita dehem gitu nggak masalah. Cuma kalau kita sampai gituin, ya sampai kayak orang mau biar muntah itu ya nggak boleh. Terus, nah itu sedikit tentang sesuatu yang membatalkan puasa yang kemarin. Nah, lalu diantara sesuatu yang tidak masalah ketika masuk ke dalam tubuh yaitu apa? Yaitu sedikit kemarin tentang air ludah, ya. Air ludah yang tertelan itu tidak membatalkan puasa. Yang disyaratkan air ludahnya harus suci, terus ludahnya itu tidak tercampur dengan yang lain, terus belum keluar dari mulut. Kalau ludahnya udah keluar dari mulut terus dimasukin lagi, itu bahaya. Memang ada misalnya kita nggak sengaja ngemut pulpen, ya pulpen, terus kita nulis dimasukin lagi, hati-hati. Kalau itu ketelen, ya itu batal. Misalnya mengut pulpen kan kadang masih ada tuh basah kan di pulpennya kan, basah ludahnya kita kan. Nah itu kalau dimasukin lagi terus ditelen, itu bisa batal. Lupa tidak masalah, lupa nggak ada hukum. Ya sama aja. Terus pulpen atau siwak, ya kita pakai siwak tuh, siwak masih basah siwaknya dimasukin lagi, terus ditelen ludah yang kecampur sama ludah yang keluar tadi ketelen, nah itu hati-hati. Makanya kalau misalnya punya siwak juga habis dipakai, ya mau dipakai lagi, dilihat kira-kira masih ada basah ludahnya enggak, basah yang kira-kira itu banyak. Kalau misalnya cuma basah sekedar basah biasa ya tidak masalah. Cuma kalau basahnya itu ada ludah yang sekiranya kita peres gitu kayak netes, nah itu ya nggak boleh. Itu ya. Terus jadi tidak boleh menelan boleh kita menelan ludah yang suci terus tidak tercampur dengan perkara yang lain, dan ludah itu tidak keluar daripada mulut. Atau misalnya ludahnya orang lain, ya nelen ludahnya orang lain, itu juga batalin puasa, ya. Terus walau kaman fatala khaitan, biasanya kalau orang terdahulu itu fatala khaitan masbukhon taghayyara bihi riquhu, ketika dia itu mintal benang, misal benang yang masih berwarna, benang warna, terus dia masukkan ke mulut, giniin, terus ludahnya kecampur dengan pewarna yang ada di mulut, taghayyara bihi riquhu, ya taghayyara bihi riquhu. Nah maka benang yang pewarna tadi tercampur dengan air ludah,
Kalau ketelan ibtalahu min ma'dini ya, maka apa? Batal. Taghayyara bihi rikuhu. Wabilladhi ibtalahu min ma'dini wabilladhi ibtala'ahu min ma'dinihi, apa ghairuhu, selain daripada ludah diri sendiri, atau ka'an kharaja min famihi, seperti ludah yang keluar dari mulutnya, walau ila dhahirish syafati, walaupun dia keluar di bibir, terus dimasukkan lagi ludahnya, terus ditelan, itu juga batal puasanya. Wa in ada ila famihi min khayyatin au imra'atin fi ghasliha fayuftir bi jam'i dzalik. Itu semua membatalkan puasa. Terutama yang sering kalau ludah yang kecampur dengan najis. Ludah kecampur dengan najis, yaitu ketika orang itu punya gusi berdarah, ya, atau dia cabut gigi terus gusinya ngeluarin darah. Nah, ludahnya kan kecampur sama darah, maka ludahnya itu nggak boleh ketelen. Atau misalnya apa, sudah kita buang itu darah, sudah nggak keluar lagi darahnya, tapi belum kita cuci dengan air, belum kita basuh kumur-kumur, terus kita telan ludahnya, itu juga batalin puasa. Paham nggak? Ini sering kan orang gusi berdarah, terus dia puasa tuh, ya, dia puasa, gusinya berdarah. Terus apa? Kalau misalnya waktu gusi berdarah dia telan sama darahnya, itu batal. Atau dia lepahin itu darah sehingga nggak keluar lagi darah, dia tidak basuh. Kecampur itu ludah dengan bekas tempat yang najis, terus ketelen, ya kan? Itu juga ludahnya nggak membatalkan puasanya. Terus gimana caranya? Caranya dibasuh kumur-kumur, nanti kumur-kumur sehingga suci mulutnya. Nah, habis itu dibuang itu apa, bekas air kumur-kumur, ditelan, tidak masalah. Itu ya. Terus nih yang kecil jangan kumpul dah. Bisa sini dua orang atau Indra sama Indra. Berisik loh. Terus wa billadhi ibtalahu min ma'dini khairuhu, liwusuli najasah, karena fayuftiru bijami dzalik, maka batal dengan semua itu. Liwusuli najasah karena apa? Masalah yang tadi awal, yaitu najis, ludah tercampur najis, terus atau ludah yang tercampur dengan yang lain. Makan permen, ya, permennya habis, kan permennya udah hancur beb di mulut beb, tinggal ludah doang beb, sama aja, karena itu ludah kecampur dengan apa, dengan gula yang ada di permen tersebut. Kan kita nggak nelen permen, cuma ngemut permen, yang kita telan ludahnya. Gimana itu? Batal nggak? Batal. Walaupun kita nelen ludahnya, cuma ludah yang kecampur dengan permen tadi, ya, yang kecampur sama gula di dalam permen, itu yang batalin puasa. Karena syaratnya harus ludahnya khalis, murni, bukan ludah yang tercampur, juga bukan ludah yang najis. Wali suhulatil ihtiras anhu fil akhirah. Wa yuftir bi jaririk bima bainal asnan. Nah, seandainya waktu puasa kita nelen sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, ya, waktu sahur kita lupa nggak sikat gigi, pagi-pagi masih banyak tuh sisa makanan tuh, ketelan, batal apa enggak? Nah, wa yuftir, batal hukum puasanya dengan bijar yirik, ya, mengalirkan ludah
bima bainal asnan likutratihi ala majhihi. Seandainya itu sisa makanan mampu kita untuk keluarkan, tapi kita nggak keluarkan, terus tertelan, itu batal. Ya, ketika ada sisa makanan, lalu apa? Dia itu ketelan dengan ludah kita, dilihat kita mampu nggak awalnya untuk mengeluarkan itu makanan, kita lepehin itu mampu apa enggak? Seandainya kita mampu untuk apa? Untuk kita lepehin itu makanan, sisa makanan dikeluarkan, diludahin, tapi kita nggak ludahin, sehingga tertelan, maka itu bisa membatalkan puasa. Wa yuftir bijaririk bima bainal asnan, dan membatalkan puasa dengan apa? Dengan tertelannya itu ludah yang ada sisa makanan, bima dengan membawa perkara bainal asnan yang ada di antara gigi-gigi, likutratihi ala majhihi, karena dia mampu untuk apa? Dilepehin. Au inda kutratihi alaih, ai inda kutratihi alaih, yaitu batalnya kalau dia mampu untuk dilepehin, litaksirihi nairin, karena kesalahan dirinya ketika tertelan itu makanan. Ya, jadi kapan itu sisa makanan membatalkan puasa? Ketika itu sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu tertelan, yang mana sebelum tertelan kita mampu untuk mengeluarkannya, maka itu bihila fima ida ajaza antamyisihi. Kita ada sisa makanan, cuma apa? Kita nggak tahu, tiba-tiba itu tertelan, kita nggak tahu kalau itu makanan, ya, terus nggak sengaja tertelan. Atau wamajihi, nggak bisa dilepehin, ya, misalnya nyangkutnya keras di dalam giginya, nyangkutnya keras, waktu mau dilepehin nggak bisa, tertelan duluan. Kalau misalnya sisa makanan yang nggak bisa kita untuk dilepeh, ya, dikeluarkan, atau misalnya kita nggak bisa untuk membedakan yang ludah mana, yang sisa makanannya mana, ya, mau dikeluarkan susah, karena ini mana nih sisa makanannya, kan kadang kan makanan kecil kan, sisa makanan kecil-kecil terus tertelan sama ludah, kita nggak tahu tuh ini ludah apa sisa makanan. Nah, kalau misalnya nggak bisa membedakan antara ludah dan sisa makanan tersebut, atau misalnya kita bisa membedakannya tetapi kita nggak bisa mengeluarkan itu sisa makanan, dilepehin nggak bisa, maka kalau tertelan tanpa sengaja itu gak batal. Beda nih, kalau misalnya kita mampu untuk dilepehin, cuma kita nggak ngelepehin, terus tertelan, itu batal. Paham gak? Sisa makanan kalau tertelan itu ininya batal, udah gitu aja. Kapan batalnya? Kalau aslinya kita bisa ngeluarin, tapi kita nggak keluarin sehingga tertelan. Gitu ya. Wa yuftir, tuh tentang apa? Sisa makanan. Wa yuftir, dan juga membatalkan puasa bin nakhamah, yaitu ya, nukhamah itu apa? Lendir. Nah, sering kan kita lendir kan, ludah sama lendir kan beda. Nah, kalau tadi ludah, hukumnya ludah, sekarang hukumnya lendir. Bagaimana kita nelen lendir? Kalau seandainya itu lendir sudah keluar daripada batas pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan sudah sampai keluar dari pangkal tenggorokan, terus tertelan, itu batal. Sudah sampai pangkal tenggorokan, terus bisa dikeluarkan, kok kita nggak keluarin, terus tertelan, itu batal.
Itu ya. Wa yuftir bin naqamah. Kalau nelen lendir, gimana hukumnya? Nelen lendir kalau seandainya kita mampu keluarkan, tapi tidak kita keluarkan sehingga tertelan, itu batal. Cuma kalau lendirnya itu nggak bisa kita keluarkan, kan kadang lendir kan nyangkutnya tanggung kan, misalnya. Nah, keluar tapi kan dia sudah sampai ujung tenggorokan, sudah sampai keluar tenggorokan, tapi kan kita nggak bisa majuin sampai ke depan lidah kan kadang gitu kan. Nah itu terus tertelan lagi, masuk lagi, itu tidak masalah. Cuma kalau lendirnya sudah keluar, terus kita bisa untuk ngelepahin, kita nggak ngelepahin, malah kita telan, itu batal juga. Ya. Wa yuftir bin naqamah, maka dan batal juga puasa dengan menelan lendir. Kadzalik bi anna zalat min ra'si, dari lendir yang keluar dari bagian kepala atau keluar daripada bagian bawah, yaitu apa? Ini tenggorokan. Lendirnya dari tenggorokan, tahu lendir kan? Nah, lendir keluar, habis itu tertelan. Nah, itu juga batal. Seandainya apa tadi? Kita mampu untuk mengeluarkan lendir tersebut. Wa hasalat ila hati dhahir min al-fam fa ajraha huwa wa in ajaza ba'da dzalika an majjiha. Wa hasalat ila hati dhahir, yang mana lendir tersebut keluar sampai ke anggota dhahir di dalam mulut. Anggota dhahir siapa? Kemarin sudah dibahas, yaitu pangkal tenggorokan. Fa ajraha huwa, lalu lendir itu dia apa namanya? Alirkan ke mulut, bisa dialirkan ke mulut. Kan kadang kita keluarkan mulut kan, di lidah kan. Terus aslinya mau dikeluarkan tapi nggak dia keluarkan. Ya, cuma dia tahan di mulut. Ya kan, ada orang itu udah keluar lendirnya di mulut, dia tahan kan. Nah, fa ajroha huwa, habis itu apa? Tertelan, batal. Wa in ajaza ba'da dzalik an majiha, walaupun ketika dia tertelan aslinya ketika tertelannya itu dia kan nahan di mulut tuh. Aslinya kan bisa dikeluarin, tapi dia tahan. Sehingga apa? Sehingga nggak bisa lagi dikeluarkan, terus tertelan walaupun seperti itu batal. Keluar lendir sampai ke mulut tidak dikeluarkan, terus tertelan, batal. Ya, itu. Au jarat bi nafsiha wa qadara ala majjiha litaksirihi, atau ya sama, dia itu lendir keluar dengan sendirinya. Keluar enggak ada kan kita itu, ada kan kadang keluar dewek lendirnya kan. Nah, wa qadara ala majjiha, terus sama hukumnya, entah itu keluar dengan sendirinya atau keluar dengan dikeluarkan oleh kita di dahem kita gitu, atau keluar dewek, sama hukumnya. Apa? Kalau mampu dilepahin, mampu dikeluarkan, tapi kita nggak lepahin, terus tertelan, itu batal. Berarti kalau misalnya nggak mampu untuk dilepahin dari awal, terus tertelan, itu enggak batal. Amma lau jarat bin nafsiha wa ajaza an majia fala yuftir lil udur. Alasannya karena ada udur. Wa kada lau lam tasil ila hadi dhahir. Begitu juga kalau lendirnya enggak sampai ke batas pangkal tenggorokan, enggak melewati pangkal tenggorokan, hanya bagian dalam doang. Ya, cuma misalnya sampai sini, rasa ada lendir di sini, terus kita telan, itu nggak masalah, ya kan? Ya, ada kan yang sampai keluar, ada yang cuma di sini nyangkut di sini doang kan lendirnya, itu nggak masalah. Nah kan ini, nah kita kan ngerasain lendir kan itu nggak apa-apa. Walam tas wakada lau lam tasil lah hadi dhahir. Begitu juga kalau nggak sampai keluar, ka'anna zalat min dimaghihi ila halqihi, ya,
Kayak misalnya lendir yang dari kepala dia nggak keluar, langsung ngalir ke tenggorokan, dari atas langsung ke tenggorokan tanpa keluar ke mulut. Wahya fi haddil batin summa ila jawfihi fala yuftir. Wa in qadara ala majjiha li anha nazalat min jawf ila jawf. Ini ada lendir yang belum sampai keluar daripada tenggorokan, belum sampai keluar ke pangkal tenggorokan, belum melewati lidah, ya, belum ke lidah, bahasanya lah gitu enaknya. Terus tertelan, itu tidak masalah. Ini lendir seperti itu. Hukumnya lendir kalau sudah keluar ke pangkal tenggorokan, kalau kita mampu untuk keluarkan itu lendir tapi kita nggak keluarkan malah tertelan, batal. Kalau misalnya dikeluarkan ya jelas nggak batal. Cuma kalau dari awal kita nggak mampu untuk mengeluarkannya terus tertelan, itu nggak batal. Paham kan? Terus dah selesai itu. Masih bersangkutan dengan bagian mulut. Bagian telinga kan kemarin udah ada sesuatu yang masuk ke telinga kan kemarin udah. Nah sekarang masih bersangkutan dengan yang ada di mulut. Apa? Air wudhu, ya, air kumur-kumur. Gimana air kumur-kumur? Wa yuftir bi wusuli ma'il madmadah. Nah, hukumnya membatalkan puasa dengan wusulil ma'il madmadah, sampainya air kumur-kumur, wal istinsyak atau air yang untuk hidung, ya, untuk ngirup hidung itu, al jaufa ke anggota bagian dalam. Kalau orang nelen air kumur-kumur, gimana hukumnya? Tanpa sengaja, ya. Beda kalau dia itu nelennya sengaja, kumur-kumur sekalian, ya kumur-kumur, ya sekalian nyegerin badan, dia kumur, kan nggak apa-apa wudhu. Nah ini airnya ibadah, berarti nggak apa-apa kan, sama-sama ibadah ini, ya ditelen tuh. Itu ya ngaji saya itu kalau, ya itu ya nggak boleh orang seperti ini. Nah, ini masalahnya beda, tertelan tanpa sengaja, jadi ketelan gitu, masih kumur-kumur terus tertelan tanpa apa? Tanpa keinginan kita. Anda gitu kan? Gimana hukumnya? Nah ini perlu nih pembahasan nih. Gimana? Pertama, seandainya in balagha, dia itu apa? Balagha itu melebih-lebihkan di dalam kumur-kumur. Orang yang tidak puasa kumur-kumur, hukumnya sunnah untuk tabligh, ya, yaitu untuk melebih-lebihkan dalam kumur-kumur. Nah gitu, ya, diputerin itu air sampai ke belakang, bagian belakang itu kena air kumur-kumur, itu hukumnya sunnah selain orang yang puasa. Tapi orang yang puasa itu hukumnya nggak sunnah. Iya, kumur-kumur terus, ya, itu terus diniin. Kalau misalnya untuk orang puasa nggak sunnah. Tapi kalau orang yang puasa tuh, ya, kalau misalnya melakukan seperti itu, jadi air kumur-kumurnya itu diputer, ya, sampai kena bagian ininya, bagian ini, itu hukumnya apa? Seandainya tertelan batal. Berarti kalau kita gini, ya, terus nggak sengaja tertelan nggak masalah. Kalau cuma biasa langsung keluarin gitu nggak masalah. Cuma kalau puterin, ya, sampai muter itu, nah, terus yang tertelan batal, walaupun itu dalam keadaan kita wudhu. Jadi berarti kita tinggalkan kumur-kumur, ya enggak, kumur-kumur tetap kumur-kumur, sunnah hukumnya tetap, cuma ya nggak boleh tabligh tadi, nggak boleh sampai kumur-kumur biasa. Nah itu kalau nggak sengaja tertelan, ya nggak sengaja tertelan, itu nggak batal puasanya.
ya salah. Meninggalkan sunnah juga. Iya. Aslinya aman, dia aman. Gini aman. Iya, itu. Ya. Atau misalnya kalau hitung kan kayak gini cukup tuh. Tapi nah, kalau di selain puasa nggak apa-apa kita sampaikan ke sini, ke pangkal hitung gini, sunnah. Tapi kalau puasa nggak, kalau sampai masuk ke bagian dalam hidung yang belakang itu batal puasanya. Jadi gimana? Ambil air giniin aja, biasa gitu. Nggak usah yang itu. Walau fi in balagha, walau fi wahidatin nasalas, walaupun salah satu daripada basuhan pertama, kumur-kumur pertama, kedua atau ketiga, kan sunnah 3 kali. Yang pertama, kedua atau ketiga hukumnya sama. Kalau itu kamu balik, tablihkan, ya, diputar airnya sehingga menyeluruhin semua mulut, terus tertelan, itu yang batalin puasa. Di annal mubalaghah ghairu masyru' lis-shaim. Kenapa? Karena hukumnya mubalaghah tadi membanget-bangetkan di dalam kumur atau dalam menghidup air dalam hidung itu tidak disunahkan untuk orang yang puasa. Fahuwa musi'un biha. Hada in balaghah fi ghairi najasah. Nih, tadi balaghah tadi yang sampai kita melebih-lebihkan dalam kumur-kumur tadi itu kalau kondisi mulut kita dalam keadaan suci. Cuma kalau ada najis nggak masalah. Kayak tadi karena giginya darah, terus kita giniin supaya merata. Nah, terus ada yang tertelan, itu nggak batalin puasa. Paham enggak tuh? Jadi intinya dilihat kumur-kumur, kalau sisi posisinya suci, ini kumur-kumur yang disunahkan ya, atau untuk menghilangkan najis. Kalau posisinya itu kumur-kumur untuk wudhu, maka nggak boleh balagh, ya, balaghah itu nggak boleh, ya. Kalau sampai dia itu balaghah, ya, banget-bangetan, balaghah itu intinya sampai muterkan air, terus sampai kena semua si bagian dalam, ya, bagian-bagian mulut yang bagian dalam itu. Nah, itu balaghah tuh. Kalau misalnya tertelan, kalau dia wudhu batal. Kalau dia itu kondisinya karena mulutnya ada najis, terus tujuannya untuk menghilangkan najisnya, itu tidak batal kalau tertelan. Ya, itu kalau balaghah. Kalau yang nggak balaghah, yang biasa, kalau dia itu wudhu posisinya atau untuk menghilangkan najis, kedua-duanya nggak batal. Paham gak kesimpulannya tuh? Paham ya? Nah, yang ketiga hanya untuk biar mulutnya dingin. Nah, puasa panas, ambil air, wah kumur-kumur aja, nggak mau telan, nggak mau nelen, ya. Cuma dia itu biar posisi mulutnya dingin, kering nih mulutnya, anda nggak mau nelen, gimana tuh? Kalau misalnya walaupun dia cuma dikit doang masukin air, ya nggak sampai muter, cuma itu aja. Kalau ada yang tertelan, nah itu batal puasanya. Misalnya kayak orang habis sikat gigi kan, sikat gigi, terus kan ini kan air kan buat basuh pasta giginya kan. Kalau ada yang tertelan itu bisa batal. Ya kalau sudah ya keluarin semua, nah udah aman dah. Kalau misalnya ada kayak ludah yang basah yang kayak ada kandungan airnya, itu tidak masalah. Jangan nanti sampai benar-benar kering sudah nggak ada ludahnya, enggak. Yang ini sudah keluarkan semua, walaupun misalnya kita kerasa tuh ludahnya kan kadang masih ada kayak sisa sedikit air kan. Ya maksudnya kayak ada cair ludahnya, itu nggak masalah. Cuma itu hati-hati, maksudnya kalau kita itu dalam artian kayak sikat gigi terus kumur-kumur habis itu, ya kan, kumur-kumur itu, nah kumur-kumurnya itu kan bukan kumur-kumur untuk wudhu ataupun menghilangkan najis, hanya untuk menghilangkan kotoran doang kan. Nah itu kalau misalnya tertelan walaupun dikit, itu batalin wudhu. Kumur itu gini doang tuh, hanya tertelan dikit, nah itu batalin wudhu. Makanya kalau sikat gigi kalau bisa kan sebelum sahur itu. Kalau misalnya ataupun kalau sudah
dalam keadaan puasa nggak masalah, ya, nggak masalah. Nanti ada khilaf tuh antara ulama tuh, kalau misalnya sebelum waktu duhur, ya itu nggak apa-apa. Cuma kalau setelah waktu duhur kita siwakan makruh. Sikat gigi makruh nggak? Ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong nggak makruh juga. Nah, ini masalah tentang tertelannya air kumur fil anfi fil fami awil anfi. Fa in ihtaja lil mubalaghah ya fi tadhiriha fasakubaqal ma ila jawfihi lam yuftir. Kalau dia butuh itu mubalaghah, ya, membanget-bangetin dalam kumurnya itu untuk menghilangkan najis. Kalau dia itu ada hajah untuk menghilangkan najis terus tertelan tanpa sengaja, ya ingat tanpa sengaja, maka hukumnya tidak batal puasanya. Gimana? Enggak, riya. Enggak perlu. Nah itu makanya nanti ada ngomong riya itu termasuk najis apa enggak, ada yang ya, ada yang ngomong ya enggak najis riya, ya itu. Jadi enggak perlu untuk kumur-kumur. Terus wa yuftir bi wusuli ma dzukira jawfi walau bi ghairi mubalagha in kana madmadha au istinsak li tabarrudin. Kalau hanya untuk mengademin mulut, membersihkan mulut doang, bukan buat wudu ataupun menghilangkan najis, atau dia itu cuma untuk basahin hidung, atau misalnya dia wudu tapi itu posisi basuhan yang keempat, bukan kumur-kumur yang 1, 2, 3, yang keempatnya tuh, walaupun cuma gini doang, ya cuma masukin doang terus dikeluarin terus, ternyata tanpa dia sengaja ada yang masuk ke dalam mulutnya, itu batal puasanya. Yaitu fi wusuli ma ja'ala fi famihi aw la li fardin bali asli abasin, hanya untuk main-main, li annahu ghairu ma'mur bidzalik. Kenapa alasannya? Karena itu bukan perintah, bal manhi anhu, bahkan itu larangan. Apa? Kumur-kumur sampai 4 kali, 4-nya itu hukumnya makruh, ya. Jadi larangan tuh. Fi rabi'ah bihilafi ma idza sabaqa ma umat madha istinsak masru'iyah ini min ghairi mubalaghah fa innahu la yuftir bihi. Berbeda kalau yang 1, 2, 3, kalau itu tidak mubalaghah, tidak bangetin itu enggak batal. Kalau sampai mubalaghah terus tertelan tanpa sengaja itu batal. Wa yahrumu aqlu syak akhiran nahar. Nah, terus ini insyaallah membahas tentang ketika kita itu mau berbuka lalu kita tidak mengetahui ragu-ragu, udah adzan belum ya, kayak udah adzan tadi, kayak dengar ada itu kan, cuma ini kayak suara apa belum jelas. Nah makanya itu haram hukumnya orang yang ragu-ragu akhiran nahar, ketika waktu mau menjelang maghrib tapi dia belum yakin itu maghrib, ya belum yakin itu maghrib, belum jelas adzan, belum jelas nih, masih ya kayak ada suara-suara tapi ya kita ragu lah, gimana sih, kan kadang kita kayak gitu kan, ini udah adzan belum. Nah kalau gak kita pastiin, belum kita pastiin itu adzan, maka hukumnya haram kita makan, ya. Wa yahrumu, dan haram aklu syak akhiran nahar la akhiral lail li annal asla baqa'uhuma hatta mustahid. Nah, sehingga kapan? Sampai kita meyakini, kita ya ijtihad, kita dengerin adzan itu benar-benar, oh iya itu udah adzan, yakin dah. Ya masjidnya sudah jelas sudah adzan tuh. Atau kita ngelihat waktu di jadwal sholat misalnya, waktu maghrib jam berapa, terus kita cocokin, ya itu nggak masalah. Cuma kalau ragu-ragu jangan, masih ragu-ragu haram hukumnya makan. Itu ya. Wa yahrumu aklu syak akhiran nahar la akhirul lail. Bukan kalau waktu
Misalnya waktu sahur. Kalau waktu sahur nggak apa-apa. Ini sudah subuh belum ya? Nah, makan nggak masalah. Enggak, belum ada, masih ragu-ragu. Ya, masih ragu-ragu. Cuma kalau kita ternyata ya ini ragu-ragu nih, makan nih, itu nggak apa-apa kalau sahur. Coba kalau setelah itu kita tahu ternyata tadi kita makannya sudah subuh, batal. Ya. Li annal asla baqauma hatta mustahid wa yadunu inqida'an nahar fayajlul akal. Sampai kapan tadi? Sampai benar-benar kita yakin atau prasangkanya itu kuat banget adanya adzan. Lakinil ahwat alla yuftir illa ba'dal yakin. Makanya itu yang lebih hati-hati ketika kita akan berbuka untuk tidak makan kecuali kita yakin sudah masuk waktu berbuka. Ya, lihat masjid sudah pada adzan. Ya, kadang kan ada masjid yang ngelamun kali yang adanya. Masih kurang 10 menit sudah adzan kan? Nah, itu. Saking laparnya kali. Kalau TV adzan, masjid belum adzan gitu. Nah. Masjid kan buka dulu tuh. Heeh. Tapi di TV udah adzan tuh. Iya. Boleh TV. Tidak masalah. Yang penting ente yakin itu benar TV-nya. Kalau misalnya itu TV-nya siaran ulang, ya jangan. Ya, iya TV-nya itu sudah ada untuk wilayah Surabaya, wah. Ya itu maksudnya kalau kita yakin, oh ini misalnya TV sudah ada, ntar kita pasti ini namanya kayak gitu kan dia nyarin pasti sudah ada persetujuan daripada ini kan. Terus itu juga untuk wilayah-wilayahnya kita misalnya. Ya itu ya masalah. Ya lebih baik lagi misalnya sampai benar-benar sudah yakin nih, ya itu nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.